Maka saya sering bilang sama Deddy Kobuzer waktu di acara Hitam Putih, mengislamkan orang kafir itu jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam. Loh, kok bisa? Maksudnya apa? Membangunkan orang tidur itu lebih mudah daripada membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tapi ternyata bencana musibah itu tidak bisa mendatangkan hidayah, Pak. Saya berkali-kali survei di tempat-tempat bencana yang Allah hancurkan kampungnya, kemudian datang bantuan, maksiat lagi Pak dengan bantuan itu. Tsunami datang di Aceh, tidak bisa datangkan hidayah. Teman saya waktu relawan datang ke sana bercerita, pengungsian di masjid, hari kedua mayat masih ribuan bergelimpangan Pak, masih ada orang bermaksiat laki dan perempuan di toilet masjid. Hati-hati Pak. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang nantinya dibakar di neraka kemudian balik lagi ke dunia, dia maksiat lagi. Saking dahsyatnya tipu dunia. Kita lewat saja. Bagaimana dulu para orang tua kita, para ulama, habaib-habaib, ulama wali-wali Allah datang ke sini Pak, ke puncak gunung bawa agama. Saya naik mobil tadi kecapean Pak. Saya ingat perjuangan para wali Allah yang berjalan kaki dari bawah dulu ke sini Pak. Cuma itu bayangkan, jalan kaki Pak, bawa agama. Kalau tidak ada orang berdakwah ke sini bawa agama, gak ada orang di sini yang nyembah Allah. Longsor datang, nangis, teriak, apa dosaku, apa salahku? Ah, itulah salahmu itu, tak merasa bersalah itu, tak merasa berdosa, hari-hari maksiat, tak mau tutup aurat, sholat main-main, ya. Sementara nikmat Allah bagi terus, air Allah bagi itu diminum, berapa harus dibayar ya air minum itu? Ya. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, setiap hari usahakanlah merenung, berfikir tentang kebesaran Allah. Pahami Allah Maha Baik. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap setia menunggu kita pulang. Allah Ta'ala itu Pak, seringkali asbab satu kebaikan hambanya, Allah menghapus semua keburukan. Tapi kita kadang-kadang gara-gara satu keburukan, kita hapus semua kebaikan orang. Siapa yang lebih pantas untuk dicintai? Allah. Allah jaga kita dari rahim ibu kita, Allah jaga. Ketika kita bayi, dulu sebelum kita lahir, ibu kita nggak ada air susunya Pak. Ketika terlahir ke dunia, langsung Allah hantarkan air susu. Teknologi tingkat tinggi itu Pak. Musim dingin dia hangat, kalau hangat dia dingin Pak. Kalau susu botol itu kadang kepanasan, betul nggak? Hebat Allah. Ya. Kemudian Allah berikan berbagai macam nikmat yang nggak bisa kita hitung satu persatu sampai hari ini. Nikmat hidup, itu Pak. Bapak-bapak senang nggak kalau dikasih uang 1 miliar Pak? Senang nggak? Mana suaranya? Nggak senang? Nggak suka duit orang sini? Tiba-tiba ada orang kasih, ini uang 1 miliar, satu orang 1 miliar. Saya yakin semua senang. Ibu-ibu senang gak kalau dikasih mobil Alphard? Kayak mobil depan tuh, itu mobil teman saya, bukan mobil saya Pak. Ya. Tapi katanya, kau ambil di mobil Alphard, tapi besok pagi gak bisa bangun. Pilih mana? Suruh pilih mana? Pilih mana Bunda? Bangun pagi apa Alphard? Alphard tapi bangun pagi. Aduh, cerdas. Kalau saja kita senang ketika dapat uang 1 miliar, mestinya kita lebih senang ketika bangun ketika pagi hari, subuh. Siapa yang berjalan di waktu subuh Pak, saya yakin pahalanya begitu tinggi. Ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, kata Nabi, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Mestinya kita menangis ketinggalan salat subuh berjamaah di masjid. Kita kehilangan dompet beserta isinya, sedih nggak? Ibu-ibu kehilangan tas beserta isinya, sedih nggak? Sedih. Ini kehilangan dunia beserta isinya, hadirin sekalian. Nah, kenapa hari ini kita tak yakin, hadirin mulia? Karena perkara ini tidak diulang-ulang, taklim ini tidak dibuat. Kita tak tahu fadilah amal, kita tak semangat dalam beramal, karena cuma kita dengar saja, tak masuk ke hati kita. Kalau diperintah, kamu angkat batu besar depan masjid itu, ada batu besar sebesar mobil, saya yakin semua jamaah malas-malasan mengangkat batu itu. Tapi kalau dibagi tahu, di bawah batu itu ada emas 10 kilo, di bawah batu itu ada uang 10 miliar, kira-kira angkat nggak Pak? Pasti semua akan bersemangat mengangkat batu itu. Nah, Nabi setiap memberikan amalan, Nabi tak pernah lupa memberikan janji fadilah dari amal itu. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Hurairah menanam pohon di depan Masjid Nabawi. Ditanam apa? Pohon. Lalu Nabi datangi Abu Hurairah, dikatakan, ya Abu Hir, labbaik ya Rasulullah, maukah engkau aku beritahu sebuah cocok tanam yang lebih baik daripada ini? Mau ya Rasulullah. Kalau di kampung terus Pak, siapa yang mau diislamkan? Semua Islam. Maka kalau Bapak ngelihat ada teman-teman jamaah tablik yang pergi keluar-keluar, rata-rata teman-teman tablik itu banyak yang islamin orang Pak. Kalau Bapak tanya saya udah berapa diislamkan, ribuan sudah. Loh kok bisa banyak? Ya karena saya bergerak terus. Setiap ketemu orang aja masuk Islam. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Nggak mau nggak apa-apa. Kita ngajak saja. Tapi dari survei yang saya buat Pak, dari 1000 orang yang diajak, yang nolak paling 100 orang saja. 10% yang tolak, yang lain semua mau. Maka saya sering bilang pernah saya bilang sama Deddy Kobuzer waktu di acara Hitam Putih, mengislamkan orang kafir itu jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam. Loh kok bisa? Maksudnya apa? Membangunkan orang tidur itu lebih mudah daripada membangunkan orang yang pura-pura tidur. Orang kalau pura-pura tidur ini nggak bangun-bangun dia Pak. Orang dia pura-pura tidur. Nah, bagaimana caranya supaya dia bangun? Bakar petasan di kupingnya, baru dia loncat. Nah, dikasih dulu gempa dikit, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ternyata bencana musibah itu tidak bisa mendatangkan hidayah Pak. Saya berkali-kali survei di tempat-tempat bencana yang Allah hancurkan kampungnya, kemudian datang bantuan, maksiat lagi Pak dengan bantuan itu. Iya. Tsunami datang di Aceh, tidak bisa datangkan hidayah. Teman saya waktu relawan datang ke sana bercerita, pengungsian di masjid, hari kedua mayat masih ribuan bergelimpangan Pak, masih ada orang bermaksiat laki dan perempuan di toilet masjid Pak. Nah, hati-hati Pak. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang nantinya dibakar di neraka kemudian balik lagi ke dunia, dia maksiat lagi. Saking dahsyatnya tipu dunia. Nah, maka hadirin sekalian, bergeraklah. Bergerak. Saya banyak pengalaman-pengalaman dakwah, pergi ke luar negeri, ya, pergi ke pedalaman Papua. Pernah kami masuk ke pedalaman di Sulawesi Tengah, 160 orang datang tiba-tiba menyerahkan diri masuk Islam. Mereka nggak punya agama. Kita lewat saja. Bagaimana dulu para orang tua kita, para ulama, habaib-habaib, ulama, wali-wali Allah datang ke sini Pak, ke puncak gunung bawa agama. Saya naik mobil tadi kecapean Pak, saya ingat perjuangan para wali Allah yang berjalan kaki dari bawah dulu ke sini Pak. Cuma itu bayangkan, jalan kaki Pak, bawa agama. Kalau tidak ada orang berdakwah ke sini bawa agama, nggak ada orang di sini yang nyembah Allah. Banyak tuh puing-puing peninggalan di atas tuh, pura-pura, wihak semua, tancap candi-candi. Berarti sebelum Islam datang sudah ada agama selain sebelumnya. Datang para wali Allah, datang Wali Songo dulu hadirin sekalian. Wali Songo itu 9 orang terkenal, tapi murid-muridnya ribuan Pak. Mereka nggak berdakwah 9 orang, mereka punya murid-murid juga yang bergerak. Yang 9 orang syuro dakwahnya Wali Songo yang terkenal. Mereka mendekati orang-orang Jawa waktu itu hadirin mulia dengan pendekatan sosial budaya, dengan seni. Makanya saya ketika meninggalkan hobi saya bermusik, saya ditegur sama guru saya. Saya mengenal Islam itu tahun 2000 Pak, 23 tahun lalu.
Di mana? Di Bali. Jadi saya mengenal dakwah bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah. Saya mengenal dakwah di Pantai Kuta di Bali. Di mana? Di tempat hiburan malam, di diskotik.